Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Sabo, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Data Analytics. Perkenalan, saya Nanda Melandri dari dengan NIM 17106230072 dari Bisnis Digital C. Saya akan mempresentasikan pemahaman saya setelah saya menonton video pembelajaran di YouTube yang Bapak serahkan mengenai introduce to Google BigQuery. Oke, baik, bisa saya mulai. Nah, apa itu Google BigQuery? Jadi pada gampangnya adalah Google BigQuery adalah sebuah analisis data gitu yang akan mengolah dan juga membantu untuk mengelola database dari orang yang menginput datanya di BigQuery gitu. Jadi kalau misalkan secara panjangnya atau secara profesionalnya, jadi Google BigQuery itu sebuah layanan analisis data dan pengelolaan data berbasis cloud yang sangat powerful. Data yang dapat disimpan sangat beragam, mulai dari data perusahaan, data website, data sensor, dan masih banyak lagi. Google BigQuery ini juga memiliki penyimpanan efisien yang memiliki teknologi kompresi data sehingga dapat menyimpan data dalam jumlah besar tanpa menghabiskan banyak penyimpanan. Jadi ini juga dapat berguna untuk orang-orang organisasi ataupun corporate yang mempunyai database yang cukup besar uh, ketika ingin mengolah, mengelola dari data yang dia punya, database yang punya, itu bisa dimasukin aja ke Google BigQuery ini, sehingga nanti penyimpanannya juga nggak terlalu membengkak dalam memorinya, tapi bisa disimpan di Google BigQuery. Gitu. Oke, kita next. Setelah kita kenal apa itu Google BigQuery, bagaimana nih cara kerja dari BigQuery ini? Mungkin banyak teman-teman mahasiswa di sini ataupun teman-teman yang masih belajar tentang BigQuery. Jadi pemahaman saya sendiri, BigQuery ini cara kerjanya itu yang pertama ada penyimpanan data, yaitu data disimpan dalam format kolom, kemudian data dikompresi untuk menghemat penyimpanan dan mempercepat proses query. Jadi data yang kita punya itu akan disimpan berdasarkan formatnya kolom dan nanti akan dikonversi lagi nih, dikompresi untuk menghemat penyimpanan serta nanti akan disimpan di query-nya gitu. Yang kedua ada pengiriman query di mana pengguna ini cukup mengirimkan query SQL untuk menganalisis data. Query ini bisa sederhana seperti mencari total penjualan atau kompleks seperti membangun model machine learning. Jadi sesuai kebutuhan aja. Eh, dari data yang kita punya, kita mau query-nya ini mau diapain dengan SQL yang kita berikan gitu. Nah, yang ketiga ada optimasi query, di mana Google BigQuery ini akan menganalisis query dan secara otomatis mengoptimalkan cara query tersebut dijalankan. Ini termasuk memilih algoritma yang paling efisien, menentukan urutan eksekusi yang terbaik, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Ini juga nanti bisa digunakan oleh teman-teman analis ataupun teman-teman yang menggunakan BigQuery ini. Yang keempat, setelah kita mengirimkan, menginput dan juga yang sebelumnya mengoptimasi query, kita akan mengeksekusi nih data dari query yang sudah kita masukkan, kita input gitu ya ke BigQuery ini. Jadi query ini akan dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan dijalankan secara paralel oleh banyak mesin. Hal ini memungkinkan BigQuery untuk memproses data dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Jadi, seberapa besar pun data yang kita punya dan berapa banyak pun variabel yang dipunya, karena berjalan dari prosesan ini paralel dari BigQuery, itu nggak akan ada masalah. Dan juga eksekusinya itu akan tetap cepat dan efisien. Dan yang terakhir, outputnya, yaitu hasil query, yaitu dapat ditampilkan dalam bentuk table ataupun grafik yang dapat digunakan untuk menganalisis data lebih lanjut. Jadi ini balik lagi kepada seorang analisnya ataupun kita usernya yang kita mau itu apa data outputnya. Misalkan kita maunya table gitu hasilnya bentuknya. Nah, nanti akan dihasilkan table dari query ini, dari BigQuery-nya gitu. Nah, ini ada beberapa fitur-fitur utama nih yang menarik dari Google BigQuery. Yang pertama, analisis SQL secara real time. Maksudnya apa sih? Nah, BigQuery ini mendukung query SQL sehingga memudahkan analis untuk menjalankan query dalam waktu nyata dengan hasil yang tepat. Jadi ini
pengerjaannya itu real time dari penginputan segala macamnya, sehingga dari pengelolaan dari analisnya itu sendiri, nanti data yang dihasilkan pun eh, real gitu ya, waktunya berdasarkan dari si analis ketika menjalankan Google BigQuery ini. Yang kedua, ada integrasi dengan Google Cloud. Nah, Google BigQuery ini juga telah dihubungkan dengan layanan lain di Google, seperti Google Cloud, Google Sheet, Google Data Studio, dan Google Cloud Storage, sehingga memudahkan pengolahan dan visualisasi data. Jadi bagi teman-teman yang khawatir dari ekosistemnya BigQuery ini ribet, ini ternyata sangat mudah ya, karena ekosistem dalam Google itu sudah berjalankan gitu, dan juga tinggal teman-teman ikutin serta pakai aja gitu ya fitur-fitur yang ada seperti Google Sheet, Google Data Studio, dan lain-lain. Gitu. Jadi pengerjaannya pun jadi lebih mudah karena formatnya ataupun database-nya itu tetap dalam satu platform Google gitu. Yang ketiga, ada pemrosesan data besar. Nah, dengan kemampuan auto scaling, BigQuery bisa menangani data dalam jumlah besar secara otomatis tanpa perlu konfigurasi khusus. Nah, ini seperti yang tadi udah dijelasin ya. Jadi karena penjalanan datanya paralel, kemampuan auto scalingnya menjadi lebih mudah gitu ya dari BigQuery ini, sehingga data-data besar, data-data yang banyak variabelnya pun masih bisa dijalankan dengan cepat. Nah, ini ada beberapa penggunaan gitu ya dari Google BigQuery. Yang pertama, pemantauan media sosial. Jadi teman-teman yang punya perusahaan retail dapat menggunakan BigQuery untuk menganalisis data penjualan harian guna mengidentifikasi tren pembelian dan preferensi pelanggan. Mungkin ini bisa digunakan lebih cocoknya kepada orang yang punya toko online gitu ya. Jadi di e-commerce segala macam itu kan sebetulnya memang ada laporan dari e-commerce tersebut, tapi kalau misalkan memang penjualannya banyak segala macamnya, itu teman-teman juga bisa pakai nih pengolahan datanya pakai BigQuery ini supaya memudahkan juga untuk mengidentifikasi dari kolom-kolom ataupun variabel-variabel yang mau teman-teman temukan gitu. Seperti barang mana aja yang banyak dibeli, terus kemudian belinya ketika ada promo atau enggak, dan lain-lain gitu ya. Yang kedua, ada analisis data geospasial. Apa sih data geospasial itu? Jadi, contohnya nih, perusahaan media sosial atau pemasaran dan dapat menggunakan BigQuery untuk menganalisis percakapan pengguna di platform media sosial seperti mengidentifikasi tren, kata kunci, ataupun topik populer. Jadi, ini bisa digunakan oleh teman-teman yang bekerja ataupun tertarik di bidang SEO spesialis. Ini bisa banget nih gunakan karena kan biasanya kita mencari keyword mana yang sedang viral, keyword mana yang sedang hype ataupun yang sedang dibicarakan oleh orang-orang, ini bisa dipakai oleh teman-teman semua. Nah, kita lanjut ke kelebihannya. Jadi ada tiga kelebihan, yaitu kelebihan dari Google BigQuery yang pertama ada kecepatan tinggi. Nah, kecepatan tinggi ini maksudnya memungkinkan sekali BigQuery dapat menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat berkat sistem penyimpanan kolom dan pemrosesan paralel. Ini sudah saya jelasin tadi juga ya. Nah, yang kedua ada mudah digunakan. Jadi BigQuery ini dapat mendukung SQL sehingga penggunaan yang sudah terbiasa dengan SQL dapat langsung menggunakan tanpa kurva belajar yang tajam. Maksudnya teman-teman yang udah belajar SQL dari platform lain gitu ya, tetap sama gitu SQL. Jadi nggak pakai kode ataupun bahasa kode yang lain, tetap pakai SQL yang memang sudah ada ketentuannya gitu kan, tentunya. Jadi tetap bisa digunakan oleh teman-teman tanpa belajar bahasa yang lain gitu. Yang ketiga ada skalabilitas. Jadi BigQuery ini secara otomatis dapat menskalakan sumber daya sesuai kebutuhan query sehingga dapat digunakan menangani lonjakan data dengan mudah. Itu yang terakhir. Oke, yang selanjutnya ada kekurangan Google BigQuery. Jadi yang ke pertama yang ataupun yang saya analisis dari penggunaan saya terhadap BigQuery ini ada dua, yaitu biaya dan batasan query. Di mana biaya ini di BigQuery itu menggunakan model penagihan berdasarkan penggunaan, sehingga biaya dapat meningkat tergantung pada jumlah data yang dianalisis. Nah, jadi semakin banyak penggunaan, semakin banyak data yang diolah dan frekuensinya makin tinggi, itu biasanya akan ada penagihan ataupun payment yang harus dilakukan teman-teman untuk melakukan pengolahan data di BigQuery ini gitu. Dan juga ada batasan query. Jadi ada batasannya per harinya, terus juga buat teman-teman yang mau
mengolah data yang besar secara konsisten ataupun secara frekuensi yang tetap gitu ya, itu ada batasannya. Jadi nggak bisa secara terus-menerus ataupun teman-teman bisa untuk membayar lebih gitu. Nah, oke, kita langsung masuk aja nih ke langkah-langkah penggunaan dari Google BigQuery ini. Nah, yang pertama, ini nanti juga akan aku jelasin secara realnya ya. Dari ini akan aku jelasin karena biar nggak ribet. Oke, ini udah aku siapin. Kita masuk ke kolom pertama dulu, yaitu login menggunakan akun Google. Oke, nah sebelum itu, aku menyarankan kepada teman-teman kalau misalkan mau mencoba dari BigQuery ini bisa nyari datanya itu dari Kaggle, yaitu kaggle.com, teman bisa cari di internet, ataupun dari platform lain silahkan. Nanti tinggal login dan teman-teman bisa cari aja nih. Kayak misalnya aku nyari Nike sales atau penjualan sales, data penjualan sales gitu ya. Ini banyak sekali dari orang seluruh dunia yang memasukkan database-nya. Hati-hati juga banyak yang palsu atau hanya sekedar untuk penelitian gitu ya. Tinggal teman-teman pilah dan pilih aja gitu. Nah, setelah di-download, nanti teman bisa download di sini. Pilih salah satu, kemudian di-download. Nah, oke, kita langsung masuk ke BigQuery-nya. Nah, di sini aku udah mulai untuk ngasih BigQuery-nya ya. Aku udah login. Jadi, di sini teman-teman login dulu. Login, login untuk dari BigQuery-nya. Kemudian juga tinggal yang namanya select project ataupun create project. Jadi kalau aku kan di sini udah ada nih dari penjualan yang punya. Nanti teman-teman di sini tinggal new project aja. Nah, aku udah punya nih. Jadi nanti save yang aku punya nih hilang gitu. Jadi supaya memudahkan waktunya juga, jadi teman-teman bisa create kayak yang di sini juga, tinggal create aja. Terus ada pilihan nih, setelah di create. Nah, nih ada pilihan local file, Google Cloud, dan lain-lain nih yang seperti tadi aku bilang juga terintegrasi gitu ya. Setelah itu kalian teman-teman pilih aja nih local file dan masukin data source yang tadi kita download di Kaggle gitu ya. Nah, setelah di-download nanti akan keluar seperti ini. Oke. Nanti nah kalau kalau teman-teman lihat di PPT, nih teman-teman masukin file dari source yang tadi, tinggal masukin aja, ikutin di situ isi aja datasetnya. Nanti tinggal create table gitu ya, isi aja dari nanti ada pengisian beberapa kolom yang harus diisi itu sebenarnya cuma pengisian judul ataupun nama data dari teman-teman aja sih. Nanti setelah itu create table. Nanti setelah create table itu, nah hasilnya kayak gini keluar nih dari data yang udah kita download gitu ya. Ada invoice data, produk, region, retailer, sales method, dan lain-lain. Nah, ini kan masih bentukannya nggak bisa dilihat ya, dan nggak bisa dibaca datanya gitu. Kayak queue collection ini apa gitu, teman-teman pasti bingung. Nah, gimana caranya? Yaitu kalau misalnya teman lihat di sini, itu klik query dulu, teman-teman. Jadi, klik query. Nah, di sini setelah klik query, itu jika ingin menemukan penjualan sepatu Nike yang paling banyak penjualan ya buat kode. Jadi ini tergantung dari teman-teman semua. Nih aku buat hasilnya dulu secara kolom menyeluruh ya. Ini kalau kalian teman-teman lihat ada select bintang gitu. Ini kita masukin select terus bintang, enter, kita lihat lagi. Nah, form penjualan sepatu Nike bla bla bla. Oke. Nah, di sini limit kita enter aja. Lalu kita run. Nah, keluar data nih semua yang dari yang mana tadi ya? Di sini nih. Oh, udah jadi data semua ya. Nah, pokoknya tadi kan aku tunjukin kan apa namanya data yang masih mentahannya. Nah, ini hasilnya nih dari data teman-teman, dari data aku yang download gitu ya. Aku download data penjualan sepatu Nike tadi. Ini ada total size, price per unit. Ini semuanya dari dari database yang dipunya muncul nih semuanya. Ini kan banyak nih ya. Nah, gimana caranya dari data yang banyak ini kita mau mengklasifikasikan, misalkan regionnya aja. Jadi kita mau tahu nih region mana aja yang paling banyak untuk mengorder sepatu Nike gitu. Mungkin di PPT nggak ada ya, tapi aku mau nambahin aja. Nah, jadi di sini caranya teman-teman masukin select di SQL ini, oke, untuk promnya select region, kita pilih region ya. Terus count buka kurung satu
terus as count, enter, kemudian from, pilih datanya itu dari database yang udah kita punya, yaitu tetap sama penjualan sepatu Nike 2020 ini. Kemudian masukin, enter, pilih group by region, karena kita mau lihat datanya dari kolom region, terus order by count desk gitu ya. Nah, setelah itu tinggal di run aja. Oke, setelah di run nanti akan keluar nih datanya. Nih, ternyata Northeast itu yang paling banyak untuk penjualannya, ada di 2.376 gitu. Jadi pemakaian contoh pemakaian simpelnya itu seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman mau mengolah lagi ataupun mau mencoba dengan data yang lebih besar, itu bisa banget. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan dan dari pemahaman aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.